Yang kedua adalah yang alim. Yang alim itu adalah orang yang sudah memiliki ilmu. Orang alim itu orang yang sudah memiliki ilmu. Kalau kita sudah paham bahwa agama itu didukung oleh 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Dan ini menjadi induknya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tentang kaum istimewa. Ini saya dapat pada saat kursus tasawuf. Jadi dasarnya kita bertarekah itu ya itu 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Kembali lagi tadi. Jadi tidak mudah dan harus kita punya guru. Alhamdulillah kita semua sudah memiliki guru. Itu alim. Yang ketiga adalah ulama. Siapa mereka? Ulama ini adalah orang-orang yang sudah berilmu dan istiqomah mengamalkan ilmunya. Jadi tidak bisa dikatakan seorang ulama kalau dia tidak istiqomah di dalam menjalankan ilmunya. Balik lagi dia yang kelas kedua yaitu alim, tapi dia sudah punya ilmu tetap aja double. Ya balik lagi ke awal. Siapa mereka? Golongan-golongan orang-orang yang ketika mendapatkan penjelasan kebaikan selalu mengatakan sami'na wa asoyna. Bukan sami'na wa atona, salah. Kita ada itu dalam Quran, Pak. Sami'na wa atona itu apa? Aku dengar, aku taat. Tapi para Yahudi di situ kan sami'na wa asoyna, aku dengar tapi sorry aku abaikan. Kemudian yang terakhir yaitu tipologi manusia itu yang adalah wali Allah, para kekasih Allah. Nah, bicara tentang para kekasih Allah, hati-hati nih, terutama buat kita para peramal parekoh yang hanya menginginkan atau pengen cepat-cepat dapat karomah. Karena karomah itu gak sembarangan. Syaratnya cuma 2 kalau pengen jadi wali, gampang Pak. Ana auliya Allah wala khaufun wala tahzanun. Dia tidak sedih akan masa lalu dan dia tidak khawatir akan masa depan. Kita mau gimana coba? Aduh, kemarin kenapa ya? Yang gua ambil tuh. Coba kalau ambil, wah, padahal belum tentu juga. Gitu kan? Terus besok nih, aduh, besok gimana ya? Apa yang bakal terjadi ya? Ya udah, itu jadi wali Allah kalau begitu mas. Ya, jadi kita supaya tahu tuh ngerti teorinya dulu gitu loh. Ya, oh ternyata. Nah, dengan kita tahu ilmunya, dengan kita tahu ilmunya, paling tidak kita berusaha mendekat. Ketika ada yang membuat sedih masa lalu, ngapain sih? Kan udah berlalu. Ketika kita khawatir dengan masa depan, ngapain sih? Kan belum tentu terjadi. Kan begitu. Makanya banyak orang bijak mengatakan nggak usah sedih dengan masa lalu, itu mah bakal jadi cerita doang. Ya, nggak usah galau dengan masa depan, belum tentu terjadi. Nikmati aja sekarang. Tuh ada pisang, sok dinikmati, ada jeruk dinikmati. Biar nanti mie ayam di sana aja di depan. Jadi mari kita nikmati ya. Nah, kemudian mengapa saya ingin membahas ini? Karena pemahaman tentang manusia merupakan fondasi dalam bentuk etika, pendidikan, dan peradaban. Jadi wajar kalau dikatakan man arofa nafsahu maka arofa rohani. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya.
Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Tapi walaupun kecil disebutnya mikrokosmis. Mikrokosmis. Di luar itu menjadi makrokosmos. Semua ada. Kalau kita sedang merenung ya Pak ya, ini bulu alis nih, ya. Nah, apa beda sama rambut ya? Andai bulu alis sama rambut, masya Allah, apa yang terjadi Pak? Gondrong. Gitu kan? Iya. Itulah. Terus kita lihat hari ini seluruh alam, masya Allah. Allah menciptakan dunia ini dengan begitu sempurna. Yang ada dalam hati kita apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Jadi dari kita mengenal siapa diri kita, maka akan membentuk etika, pendidikan dan peradaban. Nah sekarang ini lagi viral nih, orang-orang katanya banyak pelanggaran etis. Ya, hukum tidak dilanggar, tapi etis. Efek dari apa Pak? Tidak kenal dirinya siapa. Saya menganalogikannya begini. Saya butuh bambu 2 meter. Kemana-mana tuh meteran saya bawa karena saya butuh bambu 2 meter. Begitu lama di depan saya lihat ada bambu, saya ukur seret, cuma 1,85 meter nih. Orang waras, orang yang benar, 2 yang dia perbuat, mencari lagi yang sama atau menyambung yang itu yang kurang supaya pas 2 meter. Tapi keadaan sekarang apa yang terjadi? Meterannya yang dipotong. Coba, bagaimana itu? Nah, logika berpikirnya kayu. Kemudian latar belakang saya mengapa tipologi manusia itu, bahwa perspektif Islam membagi manusia dalam dimensi lahir dan batin. Secara basar nanti waktunya kita semua akan selesai dari tanah kembali kepada tanah. Tapi, nah yang satu lagi, kalau awak macanah bakal dilakukan, tapi batin mah bakal diperhitungkan, dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga di sini dikatakan bahwa psikologi modern mengkaji manusia melalui aspek kognitif, emosional, dan sosial. Kognitif ini dihubungkan dengan masalah kecerdasan, intelektualitas. Kalau emosional itu rasa. Sementara sosial itu adalah bagaimana tentang hablum minan nasnya. Kita sadari bahwa setiap manusia ini adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Kalau buat diri sendiri mah bebas Pak. Apalagi kalau berpikir, mau mikirin apa juga gampang. Contoh Abdullah punya cita-cita pengen jadi Bupati Tasikmalaya, bisa. Kan boleh-boleh aja Pak ya, dalam pikiran. Tapi begitu untuk mewujudkan, masya Allah. Nah itu, ya mudah-mudahan. Insya Allah, kan ya, boleh dong. Boleh. Nah kemudian diperlukan pendekatan integratif secara syariat yaitu hukum, kemudian tasawuf, spiritual, dan filsafat rasional. Sedikit saya singgung tentang filsafat. Orang banyak yang benci bahkan tidak suka dengan filsafat. Kenapa? Karena mereka seringkali hanya melihat dari produk berpikirnya saja. Padahal kalau kita lihat secara mendalam, bahwa konsep berpikir filsafat itu adalah satu terbuka. Dari mana saja oke. Itulah sebabnya Pak Resa selalu menyampaikan kepada para muridnya, silahkan. Ketika Ikhwan sudah belajar dengan saya di sini, di Ponpes Jelaraya, mungkin yang saya tahu cuma lauk betok, cuma lauk nila yang ada di situ Panjalu, ya, di daerah Kacirata, itu ada lauk naon, lauk emas, di Kasangguling, itu ada lauk naon,
laut Bogo. Nah, lain lubuk, lain pula isinya. Jadi disitulah perlunya kita terbuka. Jangan belum apa-apa kan kalau ada yang sebagian sebelah tuh, awas tuh ya, udah ngaji sama gue, lu nggak boleh lagi ngaji sama orang lain. Takut kenapa? Takut terpengaruhi gelar. Bagaimana urusannya? Justru disitulah kehebatannya TGN. Silakan, bebas, gitu. Supaya apa? Terbuka, kemudian apa? Rasionalis, logika berpikir. Oh iya, kalau kita loncat dari kamar hotel lantai 12, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Istri meninggal dunia, almarhum, kan begitu. Tapi dia bilang gini, ada Pak, kemarin udah meninggal dari lantai 15 katanya. Berarti kan itu sesuatu yang di luar kebiasaan, luar nalar. Nah, jangan sampai kita yang selalu ingat kepada Allah melupakan tentang itu. Jadi hal-hal yang sebab musabab secara syariat itu harus kita pedomani. Enggak, kemarin juga apa-apa. Ya nggak bisa. Masing-masing ada ketetapannya. Ternyata setelah diteliti Pak, yang lantai 15 itu begitu jatuh, pas kebetulan tukang kasur lewat. Jadi enak ya. Bang sulap. Iya, sulap. Dan kemudian yang ketiga, filsafat itu selalu apa? Dia berusaha menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Dalam bahasa kita disebut dengan bijaksana. Kang Erlan misalnya punya anak 3. Yang paling besar udah kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga masih SMP. Kalau pengertian adil harus bagi rata, masing-masing dikasih 10.000, kira-kira gimana tuh? Pincang. Pasti marah yang SM kuliah. Yang SMP sih oke-oke aja. Nah, disinilah konsep berpikir orang filsafat, yaitu menempatkan sesuai dengan porsinya. Para iwan-iwan yang berbahagia, tujuan dari penyampaian saya ini adalah untuk menjelaskan psikologi manusia dalam perspektif Islam dan psikologi kecerdasan. Kemudian juga menganalisis secara integrasi antara syariat, tasawuf dan filsafat dalam memahami manusia. Kemudian menawarkan secara sintesis antara ilmu keislaman dan psikologi modern. Karena sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa Islam itu tinggalan zaman, ya kan? Wah, kuno, kolot, nggak usah lagi. Apalagi belasannya kalau misalnya kita dengar para politikus, lu jangan bawa agama dah dalam politik mah, begitu ya? Masya Allah. Ini pola pikirnya bagaimana ya? Lah kita Pak, mau ke WC aja ada aturannya. Ya, ada doanya, ada kaifiatnya. Mau tidur, mau bersegama juga ada kaifiatnya. Ini dalam urusan masyarakat, negara, kagak boleh bawa-bawa agama. Nah, bagi orang filsafatnya udah berpikir lagi tuh. Oh, ini berarti gak logis nih, gak oke. Ya. Baik, mari kita lihat bahwa tipologi manusia dalam Islam secara syariat dia fokus pada perilaku lahiriah. Klasifikasinya berdasar kepada ketaatan, ketakwaan versus maksiat. Yang saya sampaikan tadi, keimanan seseorang akan tinggi, akan tebal ketika dia di dalam ketaatan. Dan keimanan seseorang akan menurun, menipis manakala dia dalam kemaksiatan. Nah, ketaatan ini, ketakwaan ini, kalau saya memaknainya, ini adalah sebagai sasaran. Jadi hidup itu ada dua Pak, sasaran dan tujuan. Di kantor saya di Balitbang, Badan Penelitian Pengembangan Pertahanan, itu ada sasaran dan tujuan.
Sasarannya adalah menguasai teknologi kunci dari sebuah peralatan. Sebut saya spesialisasinya adalah radar GCI, Ground Control Intercept. Nah, bagaimana? Itu kan mahal banget harganya, diproduksi di luar negeri. Nah, pemerintah itu menginginkan kita bisa menguasai teknologi kuncinya. Seperti apa sih? Tujuannya apa? Tujuannya jika terjadi sesuatu kontingensi, kita bisa mandiri, bikin sendiri. Nah, itu sasaran dan tujuan. Begitu juga dalam kita beragama. Sasarannya apa? Sasarannya adalah takwa. Wujud dari ketakwaan kita apa? Mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Terus tujuannya apa, Pak? Mendapatkan ridho Allah. Kan begitu. Makanya saya sering juga mengajarkan di para majelis selalu disebutkan, Mas, nanti kalau mau meninggal, kalau udah meninggal, tujuannya apa? Surga dong. Surga dong, pede. Kalau kamu mau buat ke neraka, surga dong. Mungkin jawaban itu betul ya. Tapi bagi kita sebagai umat murid Abah, nggak boleh bilang begitu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbikal mardiyah wadkhuli ibadi wadkhuli jannah. Jadi tujuan kita itu kemana dulu? Kembali dulu kepada Allah. Allah ridho kepada kita, karena kita ridho kepada Allah, dikumpulkan kita dengan orang-orang soleh, ditempatkan kita di surga. Jadi surga dan neraka itu bukan tujuan. Nah, saya menyampaikan kepada anak buah saya dan teman-teman saya kerja di kantor, kalau bekerja, orientasinya tolong jangan duit. Gua ngelakuin ini biar dapat duit, gua ngelakuin ini biar dapat duit. Jangan. Kenapa? Kalau punya orientasinya seperti itu, dia kalau dapat, kalau kagak, kecewa. Sialan, capek-capek gua nggak dapat duit. Dari semalam lagi kasih jam 7 sampai jam 5 aja nggak dapat. Kecuali piket, 24 jam tuh. Begitu. Nah, jadi ayo, mari kita tujuan untuk apa? Memenuhi ridhonya yang memberi tugas kepada kita. Ibarat kata, kalau dia udah senang apa yang mau kita kerjain, pasti dah, ya nggak? Perak dua perak mah ada, begitu. Coba kalau misalnya kita boro-boro kerjain, malah istilahnya membantah, waduh, ya anak kita dah, Neng, haji Neng, Neng sholat Neng, dulu nanggung ini sinetron, nanggung ini, waduh keselnya Pak luar biasa. Tapi kalau misalnya Neng, pondok ya, nanti tolong langsung ke UIN ya, alhamdulillah, senang hati kita kan ya. Apa yang dia minta, kita kasih. Itulah gambaran. Jadi saya kalau mengatakan kepada teman-teman, orientasinya kita ubah. Jangan melulu sesuatu yang bukan tujuan menjadi tujuan. Jadi kita ulang lagi, sasaran kita adalah ketaatan. Wujud dari ketaatan adalah melaksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Tujuannya adalah ridho Allah. Nah kemudian tipologi manusia secara tasawuf penekanan pada makomat harapan spiritual dan ahwal keadaan batin. Nah kalau udah bicara thariqah Pak, sudah tidak lagi bicara tentang masalah keduniaan. Sudah kita berbicara tentang batin spiritual. Oleh sebab itu Kang Ali Ginanjar, ada yang kenal Kang Ali Ginanjar? 165 ISQ yang kalau kita jalan ke Lebak Bulus ke Simatupang, belah kanan ada menara Allah, menara 165. Beliau menulis buku tentang ISQ, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Orang banyak Pak yang sehat, yang cerdas secara intelektual.
Orang banyak secara kecerdasan emosional, tapi spiritual ini yang perlu banyak diperbaharui. Ini perlu yang banyak perlu kita kuatkan. Spiritual itu apa kan? Spiritual itu makna. Beliau pernah survei di Cilegon. Di sana kan pabrik apa itu besi ya, Krakatau Steel. Tanya sama salah satu orang, Bapak udah berapa lama di sini? 20 tahun. Lu lulusan mana? IPB Metalurgi. Hebat dong. Hebat apa kan? Saya cuma bikin pipa doang. Hilang makna. Hilang apa yang selama ini dia kerjakan, dia lupa. Apa kata beliau? Bapak pernah nggak berpikir berapa banyak orang yang sudah berwudu efek dari pipa yang Bapak buat? Segitu kan? Masya Allah, saya nggak pernah berpikir. Nah, dari situ dia langsung muncul. Berangkatlah beliau ke Garuda Maintenance Facility. Ketemu dengan seorang yang suka bersihin injektornya pesawat, lulusan ITB Aeronautika. Udah berapa lama kan di sini? 20 tahun. Wih, hebat. Apaan? Ya saya mah cuma bersihin injektor doang. Hilang. Pak Ari bilang, pernah nggak Bapak berpikir sudah berapa banyak jamaah haji Indonesia yang terbang ke Mekah menggunakan pesawat yang injektornya yang abang bersih? Jadi sebetulnya hal-hal yang seperti itu. Jadi Tuhan memberikan kecerdasan itu kepada manusia itu tidak kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Saya sedikit cerita. Pada saat N250 tidak diteruskan di Indonesia, Habibie punya. Pemilik Twin Tower-nya Malaysia bilang, Pak Habibie, kirim dong 2 doktor. Ya, yang BNI lah, yang BNI sama Bapak lah. Ada apa? Saya pengen tahu N250 itu. Saya tertarik. Ini kalau bisa, ini saya beli. Semua konsep bisa dan apa yang kita buat di Malaysia. Wah, ruang, senang dong. Di Indonesia dibatalkan, di Malaysia mau dikaitkan. Cerita, terbanglah 2 dokter terbaik, presentasi Pak. N250 secara desain begini, nanti begini, semua lah. Si pemilik Twin Tower itu dia puas dengan penjelasan. Oke, besok kita akan tanda tangan kontrak. Nanti malam saya undang makan malam. Singkat cerita, diundanglah makan malam. Setelah makan malam, diajaklah 2 dokter tadi keliling ke heritage-nya beliau, koleksi beliau tentang barang-barang kuno. Beliau nanya, gimana Pak Dokter tentang koleksi barang antik saya? Karena dia punya kecerdasan emosional, dia bilang, Bapak luar biasa. Seorang kesibukan, Bapak masih ada waktu mengoleksi barang-barang. Hebat Bapak. Wajar, manusiawi kan Pak ya. Begitu ditanya satu lagi yang dokter, menurut Bapak di mana? Pak, barang ini banyak kok di Jalan Surabaya. Gak ada sama sekali kecerdasan emosional. Apa yang terjadi? Batal perjanjian untuk kontrak N250. Ini yang kadang-kadang kita lupa tentang bagaimana merasa empati terhadap orang. Selalu yang kita kecerdasan emosional begini, wah luar biasa. Sama di tempat saya juga. Penelitian dan pengembangan, banyak profesor, banyak doktor, lulusan Inggris, lulusan Amerika, radar itu rata-rata lulusan Prancis. Tapi begitu kita bicara tentang emosional, spiritual, itu barang apa Pak?
Ya disitulah berarti saya mengambil hikmah. Alhamdulillah Allah menempatkan saya di situ untuk menyampaikan walaupun satu ayat kan gitu. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke persoalan tadi bahwa saya katakan di awal bahwa saya pernah galau. Ternyata iwan hadirin, kegalauan hati kita itu menyebabkan hati kita retak. Ya kan? Suka tuh kita kalau waktu kecil kan bikin apa namanya gambar hati terus dikasih retak gitu kan? Itu ternyata ada maksud. Dengan retaknya hati kita yang selama ini terkunci rapat, maka masuklah sedikit cahaya, dan cahaya itu adalah hidayah. Saya membacanya begini, ketika saya belum bertarekat mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan, saya selalu mengatakan, macam betul aja kau, macam betul aja. Tapi ketika sudah bertarekat apa? Ini apa kalau begitu? Tahu. Orang kan kalau udah paham kan? Begitu. Beda sama yang nolak tadi. Macam betul. Bagaimana pula? Bagaimana pula? Makan dulu lah dan apa kali ya. Nah, kemudian tipologi manusia dalam Islam secara filsafat ini merujuk kepada yang disampaikan oleh Ibnu Sina dan Al-Ghazali bahwa dalam tubuh manusia nafs diri itu ada 3 macam sifat atau amarah ya, nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Itu sudah seringkali oleh para guru kita disampaikan bahwa nafsu amarah itu bukan nafsu yang marah-marah. Ternyata nafsu amarah itu adalah nafsu yang memerintah, dapat dikuasai, duduki. Itulah. Kalau di kantoran nih, peluang nih, kapan lagi? Iya, ambil sikat, amarah. Begitu udah dapat, ketangkap. Iya. Nyesel deh. Itu katanya kalau kata Kiai Wahbi lawama, penyesalan. Nah, penyesalan juga ada kemungkinan nih kapok atau diulangi lagi. Nah, akhirnya lah kalau yang kapok jadi mutmainnah. Kayak tadi dari surat Al-Fajr 30 ya ayyuhan nafsul mutmainnah itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah mau meninggal. Kalau udah meninggal udah nggak punya nafsu apa-apa lagi Pak. Bagaimana pun nafsu ya selesai sudah. Jadi wahai jiwa-jiwa yang enak, kembalilah kepadamu kata Allah, aku ridho kepadamu dan kamu ridho kepadaku, bergabunglah dengan orang-orang soleh dan tinggallah di surga. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Tadi pesan dari beliau jam 11 sudah harus clear gitu. Insyaallah saya tepati waktu. Padahal sebetulnya saya masih pengen nih, tapi nggak tahu nih kira-kira ada yang bisa diterima nggak dari penjelasan saya. Insyaallah ya. Ya, alhamdulillah. Berarti nanti akan melaporkan ke Kiai Wahbi bahwa saya nggak usah ikut PMT lagi. Jadi memang manusia itu harus selalu begitu. Kembali lagi, marilah kita istiqomahkan dengan apa yang sudah tertanam di dalam hati kita. Kita istiqomahkan, kita tingkatkan filosofi atau ajaran-ajaran taholi, ta'ali, tajalli itu kita terapkan. Kang Ari Ginanjar dulu waktu sebelum bertarekat dia mengatakan bagaimana membersihkan 7 belenggu hati, yaitu hanya membersihkan diri melalui mandi. Tapi setelah beliau ikut tarekat, saya ikutnya di dalaman Pak. Di dalaman itu luar biasa, orang-orang top semua. Ya, putih udah merah putih. Tapi saya biarin aja. Saya pernah ke sana. Sama. Saya posting di Facebook. Waduh, Kiai Wahbi menurut saya. Akan udah menyeberang 38 ya. La ilaha illallah. Ada.
Dia bilang, ya ini saya cuma datang silaturahmi, saya cuma tanya kenapa sih ada perbedaan. Dia cuma jawab, dia tinggal tanya aja dalam hati. Mau mengakui silakan, nggak mau mengakui tidak apa-apa. Nah, tapi saya dapat satu pelajaran yang luar biasa dari beliau. Sholat asar waktu itu saya makmum, beliau imam. Yang apa yang menarik adalah beliau pakai jas, tapi bahannya loreng, TNI. Nah, nah, begitu keluar saya hampirin. Assalamualaikum, Pak. Salam, Pak. Apa luar biasa saya. Oh, beneran banget ya. Tamunya tentara, jasnya loreng. Beliau langsung ikut saya. Sebagai hiburan, tidak boleh mengatakan itu kebetulan. Semua itu adalah qadarullah. Wah, itu rasa gelap banget sih saya. Saya nggak berani mengatakan ini kebetulan. Nggak ada cerita kebetulan. Semua sudah kering 50 tahun, 50 tahun yang lalu sebelum kita cerita. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Lain taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelum ditutup salawat maikasih ada pengumuman nanti selepas pada zuhur akan ada pelatihan training outdoor yang insya Allah juga nanti langsung dipimpin oleh ketua kita di Bandung dan juga teman beliau. Bagi para ikhwan akhwat yang mau ikut pelatihan auditor pada zuhur mulai jam 1 dipersilakan. Kalau yang tidak mau pun langsung pulang tidak apa-apa. Marilah sama-sama kita tutup dengan sholawat Nabi Hashim sebanyak 3 kali. Allah